budaya positif di lingkungan sekolah. Ini teman kita yaitu Rima Wulandari Fahmi, calon guru penggerak angkatan ke-10. Marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefektifkan waktu, saya perkenankan kepada calon guru penggerak kita angkatan ke-10, yaitu Ibu Rima Wulandari Fahmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk di sini saya akan mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan, terutama terkait budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Marilah kita sejenak untuk merefleksi apa yang telah kita lakukan dengan cara mengingat apakah kita sudah mempersiapkan atau menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah atau belum. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan menggurui, tapi ingin sedikit berbagi ilmu terkait materi atau pendidikan yang telah ditempuh kurang lebih hampir 2 bulan. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk mengkaji sejauh mana pemahaman kita, sejauh mana perilaku kita terhadap budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Nah, adapun konsep budaya positif ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini insya Allah nanti akan dibahas satu persatu terkait konsep budaya positif yang ada 8. Selanjutnya, Bu. Pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Sekarang kan sudah dimunculkan bahwa ada kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Bukan berarti merdeka itu kita bebas ya semau kita, apa yang harus dilakukan tentunya ada peraturan atau koridor yang harus kita laksanakan. Nah, di sini ada pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sering kita menemui ya atau mendengar kata istilah berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Silakan di antara Bapak Ibu mungkin ada yang lebih paham terkait istilah berdiferensiasi. Apa itu diferensiasi? Ya Bu, silakan. Diferensiasi itu berdasarkan kata different ya, pasti berbeda. Mungkin maksudnya dari pembelajaran berbeda di sini yang pernah saya dengar, saya baca, saya dapatkan itu perbedaan dari cara belajar anak. Ya, Cara belajar anak dan kemampuan anak. Ya, kita sama-sama tahu ada anak cara belajarnya yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Kemudian perbedaan juga kita tahu input peserta didik itu berbeda-beda level kemampuannya. Ada yang mungkin low, ada yang middle, ada yang high. Mungkin itu maksudnya. terima kasih Ibu atas penjelasan yang begitu padat, singkat, namun berbobot. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Berdiferensiasi itu dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Banyak sekali kita mengajarkan ya, atau misalnya saya sendiri pun awal mulanya belum tahu istilah berdiferensiasi. Ternyata berdiferensiasi itu merupakan salah satu bentuk kemudahan yang bisa memudahkan kita untuk mengalokasikan potensi atau minat anak, sehingga minat dan potensi anak tersebut bisa tersalurkan, bisa lebih berkembang lagi. Tadi ada audio, ada visual, ada kinestetik. Itu kan berbeda. Anak yang senang kinestetik ketika diajak untuk menonton tayangan video itu tidak akan masuk
tidak akan memahami pelajaran. Harus digunakan dengan media atau potensi yang ada pada dirinya. Salah satunya dengan gerakan. Misalnya membuat apa, ya, dia harus berusaha untuk menggerakkan tubuhnya supaya proses pembelajaran bisa berhasil. Kemudian yang audio, ya biasanya ia senang atau sering kali belajar dengan cara mendengarkan. Tidak mungkin dengan cara melihat saja ia bisa menyimak langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Sehingga kita harus mampu mengakomodir kebutuhan siswa dari berbagai macam potensi dan kebutuhan anak. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu cara mengetahui bahwa si A itu audio, si B itu visual, si C itu kinestetik? Bagaimana caranya? Ada yang tahu atau ada yang pernah mencoba mencari tahu potensi anak, minat anak dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Nah, biasanya ada asesmen diagnostik ya dilakukan, proses asesmen diagnostik yang merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk menentukan potensi anak yang tadi, kemampuan anak audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian sehingga belajar murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Jadi murid kelas 1 tidak mungkin langsung akan menguasai materi atau pemahaman di kelas 8 ataupun 9. Jadi harus disesuaikan dengan level atau kebutuhan mereka. Hal ini sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti akan kita bahas 6 profil pelajar Pancasila. Next. Nah, miskonsepsi teori kontrol yang pertama itu ada orang dewasa berhak memaksa. Ya, jadi rata-rata di sekolah kita kan termasuk orang dewasa yang paling sepuh, paling senior. Jadi ketika kita melakukan atau memberikan arahan A, si anak ya harus ikut gitu, mau tidak mau, meskipun kegiatan tersebut atau salah satu tindakan tersebut merugikan sebelah pihak atau tidak adil. Kemudian yang kedua, guru mengontrol murid. Sering tidak Bapak Ibu mengontrol siswanya? Sering, saya juga sering Bu. Tapi alhamdulillah sekarang kita mencoba untuk tidak mengontrol murid, ya sesuaikan dengan nanti ada 5 kontrol dulu. Yang ketiga penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif kita kan sering memberitahu anak-anak bahwa harus sopan santun terhadap guru, menyayangi kepada teman, ya. Kemudian buang sampah tidak boleh sembarangan. Nah, itu kan contoh penguatan yang sifatnya positif, yang memberikan keuntungan bagi orang lain ataupun diri sendiri. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah itu dianggap menguatkan karakter. Terkadang kita sering ya memojokkan anak, kamu salah, harusnya gini. Nah, itu sebenarnya adalah mendownkan atau membuat mental si anak itu ngedown. Harusnya bukan seperti itu. Nanti ada proses bagaimana cara kita untuk menguatkan atau membuat anak itu tidak merasa bersalah. Padahal apa yang dilakukan itu bersalah. Apakah melalui verbal ataukah melalui non verbal? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Nah, tapi ya terkadang kita memosisikan diri bahwa anak dan kita itu berbeda. Ya, kamu ya murid, saya ya guru, gitu. Jadi posisinya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ya, semua orang terlihat sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita melihat murid kita sama, kebutuhan murid kita sama, padahal tiap murid memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri. Tidak mungkin kan misalnya Alwan dengan Fadlan ya disamakan posisi belajarnya, atau misalnya potensi dari tiap masing-masing kan beda. Ini yang senang membaca, ini yang belum bisa membaca, jadi harus ada perlakuan khusus. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul, anak yang sering tidur di kelas itu buruk, padahal belum tentu. Mungkin dia sedang capek, atau misalnya dia mengurus ibunya yang ada di rumah sakit, semalam tidak tidur, atau bagaimana. Nah, itulah yang harus kita cari tahu, mengapa anak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Semua perilaku
betul. Ya ada tujuan kan. Tidak mungkin kita melakukan diseminasi tapi tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan di akhir proses ini. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ibu, bapak bisa mengontrol saya. Kamu murid baru tidak boleh seperti ini. Saya bisa terkontrol oleh bapak ibu. Tapi ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sayalah yang di sini berperan penting mengontrol. Oh, Bu Devi tidak senang saya ikut olahraga ini. Jadi saya berusaha untuk tidak ikut olahraga ini pada saat proses pembelajaran Bu Devi. Jadi kita lah yang memegang peran kontrol tersebut. Yang bisa mengendalikan diri adalah kita sendiri. Ya, tidak hanya orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ibu misalnya boleh berbicara kepada saya, Bu Mama gini. Ya, tapi saya tidak bisa mengontrol apa yang diucapkan oleh bapak ibu. Ya, itu kan ada pada ranah bapak ibu sendiri. Terserah mau menilai seperti apa kondisi saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya betul, ya memaksa. Ya kamu teh misalnya tidak sekolah, ya nak ini sekolah ujian. Nah itu kan memaksa, ya memaksa. Padahal dalam hati kita niatnya untuk membujuk merayu supaya dia ingin sekolah minimal pada saat ujian saja. Ya terkadang kita ya berusaha sekarang. Betul, saya juga merasakan apa yang mau rasakan. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Nah, adanya kolaborasi, adanya konsensus, ya itu merupakan pilihan baru. Konsekuensi ketika anak tidak sekolah apa nih? Ya dihukum fisik atau misalnya ditegur oleh kelas, dipanggil oleh bapak ibu guru dan seterusnya. Model berpikir menang atau kalah, ya betul. Polanya ada yang benar, ada yang salah, ada yang menang, ada yang kalah. Model berpikir menang. Nah, biasanya itu guru, ya kita aing ya saya paling benar di sekolah, ya kamu masalah. Gitu. Kan ada istilah senior dan junior, yang bisa, yang berkuasa, yang lemah, yang ditindas. Itu. Ini pola paradigma sistem stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi sedikit-sedikit kita bisa memahami stimulus dan teori kontrol. Next. Nah sekarang maju ke disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin. Kita sering dengar disiplin dong. Ya padahal ya ini asal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar. Anak yang datang kesiangan berarti belum bisa belajar menepati waktu, datang tepat waktu. Anak yang tidur di kelas berarti belum belajar bagaimana dia belajar dengan fokus di kelas tanpa ada gangguan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran juga memberdayakan murid tanpa adanya imbalan dan hukuman. Nah, tapi ya, biasanya kita melakukan ada reward dan punishment supaya anak mampu melaksanakan atau mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Anak yang dapat nilai 10, ibu beri reward bintang. Ya, itu kan salah satu memang memunculkan disiplin positif. Namun, ya di sisi lain, ketika anak tidak mendapatkan nilai 100, tidak mendapatkan nilai bintang, nah kondisi anak mentalnya itu mungkin akan sedikit menurun. Sehingga rasa kepercayaan diri anak kurang bagus. Ya, jadi kita diusahakan tidak boleh ada istilah imbalan dan hukuman. Sudah saja diberikan apresiasi, bagus, ya keren, luar biasa. Secara verbal saja anak sudah bahagia. Apalagi kalau diiming-imingi dengan imbalan dan hukuman. Tapi alangkah lebih baiknya tidak dimulai dari sejak dini, tidak diberikan imbalan dan hukuman. Yang hukuman dan imbalan hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu. Ya jangan nanti ibu kalau kamu rajin ibu kasih nilai A, kasih nilai B, nah itu tidak boleh. Ya, supaya anak berusaha untuk disiplin, mewujudkan apa yang dia inginkan. Kemudian kewajiban dan tanggung jawab dia laksanakan. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kita harus senantiasa bergotong royong. Anak-anak sekarang hari
ikut bergotong royong. Anak nyapu, kita ikut nyapu. Anak mengut sampah, kita ikut mengut sampah. Kemudian mandiri, ajarkan anak untuk mandiri dalam mengerjakan tugas, dalam mencari solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan. Bernalar kritis. Nah, anak mampu dihadapkan pada soal-soal yang sifatnya problem solving. Jadi anak bisa berpikir, oh kalau gini masalahnya ini solusinya. Kemudian kreatif. Nah, di sini saya menjumpai beberapa anak yang kreatif, yang ngulik, ngutek. Nah, itu kan contoh salah satu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya di sini sudah ada pembiasaan sholat duha, tadarus, apalagi khitobah atau pidato. Jadi itu salah satu bentuk beriman, bertakwa dan taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Di sini pun ada yang namanya dulu ya saya mendengar ketika pendampingan individu yang kedua, ada salah satu di SMP ini yang non Islam. Berarti itu termasuk berkebinekaan global yang sama-sama saling menghargai satu sama lain antar beragama, umat beragama. Kemudian banyak lagi contoh kebinekaan global yang biasa kita lakukan di sekolah ini. Next. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada kurang lebih 5 poin terkait kebutuhan dasar manusia. Adalah segala sesuatu yang kita lakukan guna mendapatkan apa yang kita inginkan. Di hadapan Bapak Ibu ada minuman. Itu merupakan salah satu kebutuhan. Kebutuhannya terkait kebutuhan apa? Saudara? Sandang, pangan, papan. Pangan. Ya, salah satu bentuk untuk mewujudkan ya kebutuhan primer guna bertahan hidup. Kemudian semua tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, betul. Ya, kalau kita bolos, konsekuensinya apa? Jadi dipanggil oleh guru kelas, wali kelas, bapak kepala sekolah. Itu salah satu konsekuensi. Mengapa kamu bolos? Kalau tidak ingin dipanggil, berarti tidak boleh bolos. Ya, sesuai dengan apa yang kita usahakan. Segala sesuatu yang kita usahakan ada feedbacknya, ada timbal balik. Ya, ada timbal balik. Kalau kita melakukan hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Kalau kita melakukan tindakan negatif, ya mau tidak mau kita pun akan menimpa atau menerima konsekuensi yang sifatnya merugikan kita sendiri. Next. Nah, ini contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada cinta. Apa itu cinta? Ya, sekarang kan suka cinta aja. Apa itu cinta? C-I-N, ya, betul. Ya. Cinta itu salah satu perwujudan ya bentuk kasih sayang, baik itu terhadap sesama, kemudian orang tua terhadap anaknya, itu contoh bentuk cinta. Kemudian ada kesenangan. Ibu-ibu kalau misalnya pergi ke pasar kan senang ya. Ya, bapak-bapak yang kurang senang. Bapak-bapak harus nunggu, ya ibu-ibu jalan-jalan dulu. Kalau sudah bosan, ya baru ya pulang. Apalagi kalau banyak uang, betah sekali ada di pasar atau di mall. Itu terkait kesenangan. Kemudian ada kekuasaan. Nah, biasanya di sekolah kan sering ada jeger, ya penguasa. Di kelas-kelas kan siswa sering takut terhadap si B. Itu contoh kekuasaan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Kemudian bertahan hidup. Salah satu bentuk ya bertahan hidup kita adalah dengan cara makan dan minum. Nah, kalau tidak makan dan minum bagaimana? Ya, mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Apalagi kalau tidak minum. Kalau tidak makan kan masih ada sisa cadangan ya, lemak di dalam tubuh. Kalau tidak minum, ya dehidrasi. Kemudian kebebasan. Nah, di sini ada seseorang misalnya yang mengacungkan tangan, berarti diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, untuk mengemukakan apa yang ia miliki, gagasan yang ia akan sampaikan kepada orang lain. Ini contoh kebutuhan dasar kita. Ada cinta, ada kesenangan, ada apalagi tadi kekuasaan, bertahan hidup sama kebebasan. Nah, ini contoh kebutuhan dasar. Next. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan berasal dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam ini berarti motivasi intrinsik.
menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai dan yang mereka percaya. Berarti kalau ada dalam diri sendiri itu namanya motivasi intrinsik. Saya ingin menjadi kepala sekolah, itu kan motivasi intrinsik yang muncul atau ada dalam diri seseorang. Kemudian motivasi ekstrinsik, nah ini ada dua, yang menghindari hukuman dan rasa tidak nyaman. Ketika anak misalnya mentaati peraturan, berarti ada motivasi ekstrinsik, takut dihukum, meskipun posisi dia tidak nyaman melakukan hal demikian. Sholat duha, takut oleh bapak ibu guru, karena kalau misalnya dia tidak melaksanakan sholat duha takut dihukum, takut disetrap. Berarti ada rasa ketidaknyamanan dan ketakutan. Kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saya kalau mendapatkan juara pertama, ya akan dikasih A, B, C. Guru-guru pun akan sayang kepada saya, orang lain akan hormat kepada saya. Nah itu contoh mendapatkan penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik, bukan motivasi yang terdapat dalam diri. Next. Nah, coba. Di sini ada tiga istilah, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Menghukum, hukuman. Apa sih hukuman? Tidak terencana atau tiba-tiba. Dari poin-poinnya saja sudah terlihat. Hukuman itu apa itu hukuman? Hukuman apa bu? Balasan dia tapi yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai. Balasan yang tidak sesuai, balasan yang tidak sesuai dengan mainnya, ya, balasan yang tidak sesuai dengan porsinya, ya, porsi kesalahannya. Kalau konsekuensi, akibat. Itu kesepakatan. Ya, akibat dari kesepakatan atau kesepakatan. Restitusi, introspeksi ya, atau lebih ke masalah ya, evaluasi ya. Apa yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi semua sudah mengenai. Namun di sini akan kita bahas bersama-sama. Hukuman biasanya itu berasal dari akibat apa yang telah kita perbuat. Makan makanan pedas akibatnya sakit perut. Ya, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, akibatnya apa? Banjir. Ya, itu kan mungkin salah satu dari hukuman atau teguran dari Allah, atau misalnya teguran dari alam. Tidak terencana atau tiba-tiba. Banjir datang tiba-tiba. Ya, sakit perut ya datang tiba-tiba. Bersifat satu arah. Ya, yang hanya merasakan itu pasti yang melakukan, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, betul. Kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu salah satu tadi ya, akibat bukan akibat apa? Kesepakatan ya. Contohnya terencana dan disepakati, misalnya yang telat 5 menit konsekuensinya drip. Itu kan contoh konsekuensi dari akibat perilaku yang telah kita lakukan. Murid tetap tidak nyaman, betul, karena kalau konsekuensi biasanya kita yang menentukan. Ya, kalau tidak piket bayar 5.000. Anak tidak diajak untuk berbicara, untuk berdiskusi. Apakah setuju dengan tidak piket membayar 5.000 atau tidak? Itu kan salah satu bentuk konsekuensi yang menurut saya kurang pas, karena hanya sebelah pihak dan membuat murid tidak nyaman. Guru suka memonitor murid. Ya, tiap istirahat, tiap ada di kelas kita memonitor si A, si B bagaimana. Nah itu ketika nanti siswa melakukan kesalahan, siswa dibalikan lagi konsekuensi yang kamu lakukan ketika berbuat ini apa. Nah itu siswa mengingat apa yang telah dilakukan dan telah disepakati bersama-sama. Kemudian restitusi, nah evaluasi atau tadi muhasabah, membuat murid untuk selalu memperbaiki kesalahan. Ya, kalau saya membuang sampah sembarangan, ambil aja, tidak boleh seperti itu. Ya, membuang sampah sembarangan merupakan salah satu sifat yang kurang baik. Karena bisa apa coba? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Anak disuruh untuk berpikir, disuruh untuk mencari solusi.
oh iya Bu, kalau misalnya sampah dibuang sembarangan bisa banjir, bisa banyak nyamuk. Nah, jadi anak disuruh untuk berpikir kritis. Murid belajar mencari solusi dari setiap kesalahan, betul. Jadi diajarkan untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang dia lakukan atau ia hadapi. Selanjutnya, nah, pernah ada di posisi manakah Bapak ini? 5 posisi kontrol guru. Coba ada yang bisa menebak posisi guru di sini sebagai apa? Telinganya dijewer, telinga muridnya dijewer. Penghukum, ya tepat sekali. Sebagai penghukum. Lalu ada siswa ditunjuk bareng-bareng. Bukan. Apa coba? Yang nuduh itu apa ya? Kamu gitu ya. Coba apa Pak Bu? Ayo. Jadi takut si anak yang menjustifikasi. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai apa ya? Membuat orang lain merasa bersalah. Ya, kamu tuh salah. Gini. Dari tujuh. Kemudian ini, nah, apa ya? Mantap. Ya, memantau, melihat dari jendela, ya dari celah jendela. Oh, lagi apa ini siswa kelas 7B? Ini seorang pemantau. Ini sebagai teman, betul. Ini pendamping atau manajer. Ya, di sekolah pun ada manajer kita, yaitu guru. Bukan hanya kepala sekolah ya, tapi kita pun memanajer anak-anak. Nah, penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, kemudian pemantau teman dan manajer, ini yang biasa kita temui di sekolah. Apakah yang paling bagus posisi 5 kontrol guru di antara ini? Manakah yang paling bagus? Semuanya sama apa? Nggak bisa. Menurut Ibu yang paling bagus dan posisi mungkin yang dua terakhir. dua terakhir, teman dan manajer. Ya, kalau sekarang Bu di apa ya? Diambil dari realitanya. Kita misalnya sebagai teman di antara murid-murid kita. Apakah rasa teman atau posisi kita sebagai guru menjadi teman itu tidak menurunkan harkat martabat kita di depan anak? Tidak. Alasannya? Karena saya melakukannya seperti itu sama anak-anak. Karena Ibu pernah melakukan hal demikian selalu. Apa akibatnya atau dampak positifnya ketika Ibu merasa berteman dengan anak-anak kok anak-anak lebih mudah menyampaikan apa yang saya inginkan dan lebih mudah mengingatkan mereka apabila ada kesalahan atau ingin menegur apa tentang disiplin, itu lebih mudah. ya jadi lebih nempel ya kalau misalnya Malah saya lebih mudah jadi karena kita bisa masuk dunia dia, kemudian juga ngobrolnya itu bukan ngobrol seperti ke anak yang misalnya itu sambil canda pakai bahasa dia, justru kita kadang-kadang iya ya Bu. Nah, tapi kita harus efeknya terserah nanti gitu ya, kita memang pendidikan tidak hanya ini hasilnya, tapi saat mereka mengatakan iya ya Bu, nah saat menyadari dia salah juga sesuatu perlu bisa. Terima kasih. Berarti kita harus memasuki dunia mereka supaya apa yang mereka inginkan kita bisa mewujudkan perlahan-lahan, kita memasukkan budaya positif. Sebagai manajer, nah manajer, ya tentunya posisi yang paling kita inginkan adalah memanajeri murid yang mengarahkan siswa untuk menjadi lebih baik. Ada yang memiliki potensi bernyanyi, nah diarahkan kita. Meskipun kita tidak bisa bernyanyi, tapi kita mendampingi saja itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan dan keberuntungan untuk mereka yang memiliki potensi lebih. Next. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghukum, bersihkan WC karena tidak masuk pelajaran ibu, bla 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 bla. Itu contoh menghukum atau 5 kontrol guru dalam menghukum siswa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Sudah sering bapak dan ibu ingatkan jangan terlambat. Bapak ibu sangat kecewa dengan sikap. Itu kan membuat anak blok. Ya, entos malu, ya kasihan, terus disalahkan, tambah kecewa. Pemantau, kamu hari ini tidak memakai dasi, silakan beli dasi di koperasi kalau dasimu hilang. Itu contoh bapak ibu yang memegang jabatan
kamu dicari-cari kesalahannya apa, ya kamu gak pakai topi, kamu pakai sandal dan seterusnya. Itu salah satu posisi guru sebagai pemantau, nyali ke celah-celah yang lebih kecil, kekurangannya. Teman, mohon kerjasamanya ya, bantu bapak ibu guru untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nanti ada perwujudan kita untuk memohon kepada anak, untuk memohon apa yang kita inginkan, ya meminta dengan sungguh-sungguh. Kan hal yang paling disenangi itu ada memohon maaf, ya mengucapkan terima kasih, dan satu lagi ya tolong, mengucapkan kata tolong, punten, panganukan. Itu salah satu hal yang sepele tapi berdampak besar. Kemudian ada manajer. Apa kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke kantor? Nah, nada dalam manajer itu biasanya tidak naik levelnya, tapi flat tapi tidak flat. Itu ada tekanan tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi nadanya lembut tapi ngena. Jadi siswa diarahkan untuk berpikir, apa kesalahan? Oh iya ya, saya salah. Tadi saya ngobrol pada saat pembelajaran ibu, sehingga ibu marah. Besok saya berjanji ibu tidak akan mengobrol pada jam pelajaran siapapun itu. Nah, itu salah satu bentuk manajer kontrol guru. Selanjutnya, nah keyakinan kelas. Kita sering kepada anak ya menyatakan ada keyakinan, ada peraturan. Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Yakin, peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan itu kepercayaan kepada kelas. Keyakinan mah pasti. Gitu ya. Kalau keyakinan mah bersifat ya pasti konkret gitu. Kalau peraturan kelas suatu saat kan bisa fleksibel, betul. Next Bu. Ini bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak berarti tidak konkret. Kemudian berupa pernyataan yang bersifat universal, berarti masih menyeluruh. Ya, belum terfokus pada salah satu hal yang ingin diperjuangkan. Dibuat dalam pernyataan positif dan mudah diingat. Nanti kita coba buat. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Betul. Ya tidak sebelah pihak. Misalnya ibu dengan ketua kelas saja membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, tidak, tapi harus dilibatkan seluruh murid atau seluruh warga yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, sekarang saya ingin tahu, silakan Bapak Ibu cari 5 peraturan kelas atau kira-kira ini peraturan yang diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas seperti apa? Satu saja, minimal satu orang satu. Kan biasa menggunakan kata-kata apa kalau peraturan? Peraturan kesepakatan kelas. Nah, coba saya minta peraturan dulu. Peraturan. Tidak boleh apa? Tidak boleh. Tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Apalagi Tidak boleh makan di kelas. tidak boleh makan di kelas. Apalagi tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Bolehnya apa? Tidak boleh membuang sampah. Terus tidak boleh duduk yang berbeda jenis kelamin. Nah, ya tidak boleh duduk berdampingan beda kelamin. Itu contoh salah satu bentuk peraturan. Ya, tapi kalau keyakinan itu lebih spesifik lagi. Ya dibuat misalnya tadi ada tidak boleh membuang sampah. Oh, berarti kita harus menjaga lingkungan. Ya, jadi lebih general, lebih universal. Tidak boleh membuang sampah. Permen mas sedikit sampahnya, tidak banyak, kan sampah banyak biasanya. Kalau hanya satu permen, satu bungkus permen sedikit. Nah, kita harus lebih konkret, ya, tidak harus menjaga lingkungan. Itu salah satu bentuk keyakinan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian pernyataannya harus positif dan mudah diingat. Kalau tidak, jangan. Negatif atau positif? Negatif. Sebaiknya gimana? Kalau positif, tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah pada tempat
Tidak boleh menginjak rumput, ya kepanjangan ya tidak boleh. Kan rumput tidak diinjak. Nah itu kan termasuk salah satu yang kuranglah dalam membuat pernyataan yang sifatnya positif. Kemudian tadi apa lagi? Tidak boleh membawa HP ke kelas. HP disimpan di guru tiket. Nah, oke, disimpan di guru tiket boleh. Ya, salah satu bentuk pernyataan yang sifatnya positif. Ya, jadi kalau membawa HP harus disimpan di guru tiket, tidak boleh dibawa ke kelas. Kita mencari kata dan menghilangkan kata tidak, jangan dilarang, tidak boleh. Nah, dengan menggunakan kata-kata positif yang mudah diingat, simple emot, seperti halnya slogan, simple nempel, sedikit lagi. Ya, itu contohnya. Lalu, segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi dibagi menjadi 3, ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, sama menstabilkan identitas. Nanti kita bahas. Next. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran betul. Ya, kita dari dulu mungkin sejak anak-anak pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dilakukan nantinya untuk bahan pembelajaran supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini bentuk salah satu pernyataan yang bisa kita lontarkan kepada anak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, dan Bapak Ibu hanya ingin mencari solusi. Nah, kata-kata inilah yang bisa menjadikan mental anak tidak sampai menurun, tapi membuat anak untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan atau menstabilkan identitas sebagai bentuk pembelajaran. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Terkadang kita memvalidasi membenarkan perbuatan yang salah, padahal nah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada siswa yang ditahan kelulusannya, itu kan tidak semata-mata misalnya siswa tersebut salah, tapi mungkin mereka punya alasan tertentu karena misalnya tidak punya uang untuk berangkat, ya ada sesuatu hal yang lebih penting dibandingkan dengan sekolah. Itu kan alasan yang perlu kita validasi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya ada anak yang bertengkar, ya, padahal anak bisa saja memukul, ya menghantam dengan benda yang keras atau tajam, tapi anak memiliki kontrol. Oh, di sekolah kita tidak boleh melakukan kekerasan. Itu salah satu bentuk validasi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ya anak kan biasanya kalau punya barang kakak dan adik, ya, alim nambut. Nah, itu biasanya benda tersebut merupakan benda yang membuat mereka itu nyaman atau penting bagi mereka. Itu contoh. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, posisi kita di sini harus seperti ini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Betul, motivasi dalam diri merupakan salah satu motivasi terkuat. Apa keyakinan kelas kita? Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kembalikan lagi ke anak. Coba ingat-ingat banyak sampah misalnya. Masih ingat kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Apa coba? Oh iya Bu, banyak sampah. Harus bagaimana? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ini pertanyaan yang biasa memantik anak untuk lebih berpikir. Kamu ingin menjadi seperti apa? Anak sering bolos. Masa anak bolos memiliki cita-cita yang tinggi diwujudkan dengan cara tidak sekolah? Kan tidak mungkin. Harus diwujudkan dengan berusaha untuk hadir tepat waktu, belajar dengan maksimal, yang mematuhi guru, melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh guru. Itu tentunya nilai-nilai yang bisa memotivasi mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kalian? Kan ada kriteria kelas ideal. Ibu selain menyuruh saya datang tepat waktu, ibu boleh tidak datang tepat waktu? Itu kan harapan anak-anak. Ya, saya datang telat dihukum, tapi ibu datang seenaknya. Ya, terkadang kita sering memposisikan diri
diri kita seolah-olah paling benar. Padahal ya itu salah satu perbuatan yang kurang baik. Jadi harusnya keyakinan kelas itu ditanamkan juga pada diri. Anak tidak boleh terlambat, kok kita juga jangan terlambat. Tapi terkadang kita harus memberikan alasan mengapa kita telat, alasan mengapa kita misalnya tidak masuk kemarin, sehingga anak bisa memaklumi atau bisa menyadari bahwa bapak ibu guru tidak harus ada di kelas, mungkin ada kepentingan yang lebih penting dibanding harus mengajar atau mengisi pelajaran seperti itu. Selanjutnya, penutup. Kita sebagai guru tentunya semuanya di sini sudah memiliki 3 standar kepribadian. Ya, kepribadiannya bagus. Tidak mungkin kita menjadi seorang guru tapi kepribadiannya kurang bagus. Baik itu dalam bertutur kata, yang bersikap, profesionalan. Insya Allah keprofesionalan bapak ibu semua tidak diragukan. Ada yang profesional dalam bidang A, B, C. Tentunya bapak ibu telah mumpuni dalam bidang sosial. Ya, sosial berarti beradaptasi dengan lingkungan, sudah mampu, sudah terlihat, malah sudah lebih mahir dibandingkan dengan anak-anak yang baik, yang mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Jadi kita harus mampu menerapkan salah satu posisi 5 kontrol guru yang paling baik, yaitu menjadi seorang manajer. Dan kalau boleh teman silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya Bu, sehingga kita bisa memasuki dunia kerja. Kemudian selain itu, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung. Jadi lingkungan kelasnya harus mendukung, lingkungan sekolahnya harus mendukung. Tidak boleh kita ingin menjadi sekolah sehat tapi kondisi kelas atau lingkungannya banyak sampah. Apakah bisa terwujud? Tidak, tentunya dengan kerjasama dan gotong royong yang bagus, yang baik. Kemudian terciptanya budaya positif. Nah, budaya positif ya, terkadang anak kalau sudah terbiasa membuang sampah dari kecil sampai besar pun akan seperti itu. Tapi kalau kita misalnya dari kecil sudah terbiasa, kalau ada sampah sedikit pun tidak ada tong sampah, dibawa, dimasukkan ke dalam saku atau tas, nanti di rumah dibuang. Nah, saya seperti itu. Dan dari kecil mungkin kebiasaannya jarang buang sampah, liur. Tapi kalau sampah basah ya dibawa, dipakaikan plastik lagi, nanti baru disimpan di dalam sampah. Atau sampah kecil bisa digantung di motor, nanti dibuang. Itu salah satu bentuk budaya positif yang bisa diterapkan kepada anak. Itu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, susunlah kesepakatan kelas itu dengan sebijaksana mungkin. Tidak boleh memberatkan salah satu pihak, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi kita sama-sama diuntungkan, sama-sama menguntungkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi terkait budaya positif atau 5 posisi kontrol guru. Di sini siapa yang menjadi posisi kontrol gurunya sebagai pengamat atau misalnya pembuat orang lain merasa bersalah? Oh iya, saya pernah melakukan hal tersebut. Nah, sedikit demi sedikit kita mulai ubah ya posisi kontrol guru dengan yang lebih baik. Tidak boleh hanya memberatkan sebelah pihak atau membuat anak menjadi malu, menjadi tertekan. Diusahakan posisi kontrol yang 5 itu pilih salah satu yang terbaik dari yang kurang baik. Ada yang ingin disampaikan? Atau ingin bertukar pikiran Pak, Ibu? Gimana Ibu? Sudah? Cukup? Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita setelah melakukan destinasi ini bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, terutama kepada murid-murid kita. Minimal kalau belum sampai kepada murid, diri kita dulu. Nanti kalau sudah diri kita, baru rekan sejawat. Kalau sudah rekan sejawat, baru diturunkan kepada murid-murid kita, supaya murid-murid kita mendapatkan keuntungan ya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat di
diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah telah dilaksanakan oleh rekan kita calon guru penggerak Ibu Rima Mulanya. Dengan sangat antusias ya, kita telah mendengar pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Ya. Untuk itu saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.